perpustakaan itu kan sebetulnya service industry juga ya, karena kan dia melayani informasi. Iya. Nah, tetapi Umbut aja pengalamannya kurang bagus gitu, trauma malahan ya, trauma dan nggak pernah pengen ke sana lagi. Walaupun perpustakaan nasional Umbut juga udah beberapa kali datang, tapi mungkin belum jadi anggota dan belum jadi anggota. Padahal gratis Om. Padahal gratis. Dan bisa diakses dari rumah. Bisa diakses dari Iya. rumah juga, gitu. Apa yang sebetulnya menjadi PR kita secara umum nih Om, untuk mendekatkan servis kita dan lembaga kita, dan supaya orang itu ya seenteng itulah, gua mau ke toko buku tapi habis ini gua mau ke perpustakaan juga gitu. Oke. Ini sekarang saya akan berbicara sebagai orang branding gitu ya. Yes, jadi ya. yes. Nomor satu yang saya pikir yang harus dilakukan adalah rebranding. Rebranding. Rebranding artinya begini. Jadi kita harus membuat. Kan ini kan apa yang saya tadi sampaikan, Bini sampaikan, ya Mbak sampaikan itu kan adalah persepsi kan. Yes. Persepsi kita tentang perpustakaan. Tapi Jadi- itu penting untuk kami ketahui Om. Betul. Itu persepsi kan. Persepsi ya. Itu jadi sekarang yang saya sarankan, rubahlah persepsi itu gitu. Nah itu tugas periklanan itu biasanya begitu, mengubah persepsi itu. Misalnya saya pernah waktu itu ya, saya dapat data dari salah satu NGO bilang, "Kamu tolong bantu kita dong, kita jual kok. Kita kan pakai kondom, mau memasarkan orang pakai kondom nih, kita taruh di diskotik gitu. Padahal ini gratis ya, tapi nggak laku. Kenapa nggak laku? Nah nggak tahu loh. Ya kalau mau bantu, gua bantuin, tapi gue tanya dulu persepsinya gimana nih tentang kondom ini nih. Jadi dia kenapa dia merasa tuh bahwa seks bebas tidak bisa dihindari. Itu udah jadi lifestyle orang itu. Jadi sekarang saya tuh nggak mau memberi nasihat dia tentang agama, tentang norma, enggak. Lo udah nggak bisa ditolong lagi lo. Nih pakai kondom kayak gitu. Karena setelah saya research, kesimpulannya adalah kalau yang gratis itu pasti murah. Gitu ya. Jadi gimana dong? Ya saya tuh ngapain sih sediaan gue juga bisa beli sendiri nih. Akhirnya saya panggil lagi tuh NGO-nya, saya bikin merek. Saya bikin merek tuh saya tanya semua kondom, ini harganya berapa nih? Oh ini. Oke, bikin ini yang paling mahal. Dari gratis paling mahal. Bikin pakai yang rasa-rasa. Nah ini rasa durian, ini rasa sirsak, ini rasa ini. Nah ini yang glowing in the dark ini. Jadi tadi dia mau nyumbang, sekarang malah jadi profit. I see. Hanya kenapa begitu? Karena kita mengubah persepsi. Dia, ini mahal nih, cocok buat gue nih. Anak disco tuh walaupun miskin ya, selalu lifestyle-nya kaya. Begitu juga dengan perpustakaan gitu. Ini kan persepsi. Kita ubah aja persepsinya sekarang. Kita bikin bahwa anak gaul, perpustakaan itu adalah lifestyle-nya anak muda. Anak gaul sekarang mainnya di perpus. Nah, kita rubah begitu. Betul. Nah itu kita bisa bikin dua hal ya. Pertama kita bikin di perpustakaannya, dan kedua di luarnya. Jadi saya mengusulkan misalnya untuk mengubah ruang sunyi. Iya. Bagaimana Dan unfriendly itu. Bagaimana saya mengusulkan gitu di perpustakaan itu bikin dua ruangan gitu. Yang satu ruang ngobrol, satu lagi ruang sunyi. Tapi biar ngobrolnya nggak terlalu barbar, kita bilangnya ruang diskusi. Nah kita bikin ruang diskusi gitu. Jadi kita bilang nih, ruang diskusi boleh. Terganggu Mbak ya. Nah di situ tuh ruang baca, di situ ruang sunyi, di situ. Jadi mereka bisa memilih. Terus kedua, kalau bisa selalu anak muda tuh sekarang tuh zaman internetnya senangnya tuh konten. Jadi kalau kita bikinin panggung kecil gitu ya. Kita bikin panggung kecil, misalnya kita bikin pembacaan puisi gitu. Puisinya nggak harus dari buku loh, bisa aja lo bikin puisi, bikin sendiri gitu. Misalnya, misalnya saya sama Bini masih kuliah nih, saya laksir sama Bini gitu ya. Nah, dan tiba-tiba saya bilang, saya akan bacakan puisi khusus untuk seorang yang saya cintai namanya B, inisial aja cukup. Nanti di teman-teman itu bilang, nanti lo videoin gue ya. Nah, terus nanti kontennya dia posting tuh. Terus si Bini dia mention Bini Polri. Wah, terus si Bini bilang, ternyata buat gue tuh. Nah itu biasanya tuh kita pancing keinginan berkontennya itu gitu. Orang anak muda tuh berkonten tuh ya
Pasti nggak pernah menyangka kan orang yang mati gara-gara bikin konten. Itu jadi personal touch gitu ya Om? Sebetulnya nggak personal touch sih, sebetulnya Sebenarnya apa? kita punya konsep aja bahwa kita kebutuhan anak muda sebetulnya apa sih? I Dia see. pengen eksis. Zaman sekarang orang nggak mau jadi penonton, semua orang pengen jadi partisipan gitu. Oke. Itu yang paling penting tuh. Jadi Jadikan dia aktor. partisipan gitu. Hmm. Bagaimana cara jadi partisipan? Lu punya buku, lu pamerin di situ, jualan lah gitu. Sekarang kan semua orang coba lihat di TikTok tuh. Nah, guys ya, tap layar ya nih. Ini sekarang murah ini. Dia senang tuh jualannya, jualan kaki lima. Dia kembali ke ini tuh. Kaki lima jadi naik pangkat, Pangkat, ya, ya, normal ya. gitu. Sama aja begitu. Nah, kita kasih, misalnya dia belum bikin buku. Gak apa-apa, belum bikin buku. Puisi lu yang bikin yang ada aja, bikin aja gitu. Atau buku harian lo yang kira-kira menarik, lo bacain aja gak apa-apa gitu. Sorry Om, jadi kita harus membidik fokus pada satu segmen audiens yang kira-kira akan menggunakannya gitu. Iya, maksud saya kalau punya apa namanya? Kalau seandainya perpustakaan tuh mau mengubah persepsinya Persepsi, untuk anak ya. muda gitu ya. Iya, anak muda ya. Poin kita gitu, jadi positioningnya sekarang gitu. Positioningnya. Positioningnya adalah lifestyle anak muda zaman sekarang I see. nongkrong di perpustakaan. Oke. Enggak di Starbucks, enggak di sini. Anak zaman sekarang beda. Gen Z beda. Nongkrong di mana? Perpustakaan. Kayak saya pernah bikin ini kan, apa namanya? Poster-poster dulu waktu di Pasar Baru tuh. Itu cuma bikin begini. Saya cuma bikin poster gitu. Cuma yang ganteng yang boleh foto di sini gitu. Dan semua yang jelek-jelek itu foto loh. Tiba-tiba dia merasa dirinya ganteng. Jadi kita bikin begitu di perpustakaan gitu. Misalnya apa ya? Kita bikin poster, membaca adalah cara move on paling tepat saat kita putus cinta. Misalnya, apalagi misalnya gitu ya. Mau kencan paling murah, ajak pacarmu ke perpustakaan. Pasti pada ini. Pasti pada begitu. Dan itu ya, kalau mereka tuh dia posting, kita berharap sih di mention ya. Mention. Kalau nggak di mention nggak apa-apa, kita capture aja, kita capture, kita posting lagi gitu. Jadi konten kita. Atau kita bikin lagi misalnya lomba puisi ntar kita videoin. Ini misalnya di perpustakaannya, lomba puisi, lu baca puisi nih. Ya kita lupakan jelek atau bagus ya, nggak penting itu. Karena nanti video-video itu kita ini lagi, kita foto-foto lagi, jadi konten lagi. Jadi terus kita bisa punya konten yang gratis, dan karena itu yang jadi bintangnya orang lain, dia akan ngetek temennya tuh. Dia senang. Semua anak zaman sekarang pengen tampil.